Halo semuanya, kembali lagi di Daily Vlog Toby Bear. Saya sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas antusiasme teman-teman menonton review motor gesit setelah 1000 km. Dan kali ini saya mau mencoba naik gesit ke Canggar Batu, Malang sambil sedikit berbagi pengalaman bersama motor ini beberapa waktu yang lalu. Jadi, saya dari pertama kali punya motor gesit ini sudah pengen coba ke Canggar naik motor ini. Namun karena masalah STNK dan kesibukan baru bisa mencobanya sekarang. Perjalanan dari rumah saya ke Canggar, tepatnya daerah Brakseng, itu hanya 30 km. Tapi dari perjalanan ke sana full nanjak. Tanjakannya beragam. Paling tinggi mungkin tanjakannya sekitar 45 derajat. Perjalanan dimulai dari rumah sekitar pukul 8 pagi. Hari ini cuacanya bagus, langit biru, jalanan juga tidak macet. I'm leaving home for the coastline, someplace under the sun. I feel my heart for the first time. Jadi sebentar lagi kita sudah sampai di dekat alun-alun Batu. Nah, untuk teman-teman supaya tahu, di sini tuh biasanya macet banget guys kalau misalkan hari Sabtu Minggu. Dan kebetulan sekarang ini hari Selasa. Jadi kondisinya cukup lengang dan tidak banyak kendaraan yang lewat. Di depan ada perempatan, kita belok kanan. Nah, kalau misalkan kita lurus ke sana, kita bisa sampai ke arah Kediri. Nah, kita belok kanan. Dari sini perjalanan sedikit agak menurun. Kemudian nanti setelah jembatan kita akan menanjak cukup tajam guys. Sekarang kondisi jalan sudah lumayan menanjak guys. Nah, di depan ada bis. Saya kayaknya kalau nyalip kanan tuh kayaknya gak dapet deh. Ini terpaksa kita ada di belakang bis ini terus dan menghirup asap knalpotnya. Dan memang kalau motor gesit ini untuk nyalip posisi nanjak ini tenaganya itu sangat-sangat kurang guys. Jadi posisinya hanya bisa berbaris di belakang bis ini. Namun enaknya ketika yang lain mengeluarkan polusi, kita tidak mengeluarkan polusi sama sekali guys. Jadi tetap bersih. Aduh, ini cukup bikin stres juga ya ketika motor bensin bisa nyalip, motor listrik nggak bisa nyalip. Nah, balik lagi. Akhirnya setelah cukup lama kita bersabar di belakang bis ini dan menghirup asap knalpot yang sangat tebal, kita akhirnya menyalipnya guys. Nah, ini di sini belok kiri ke arah Selekta dan kita lanjut perjalanan ke arah Canggar Batu. Nah, di sini posisi baterai saat ini sudah di angka 60% guys. Gak tahu saya bisa nyampe ke atas apa enggak. Dan mesin PLDC, suhu PLDC yang tercantum di dalam MID saat ini menunjukkan angka 90 derajat. Ya, bismillah, mudah-mudahan kita sampai dan semua dalam kondisi selamat guys. Oh ya, saya mau sambil perjalanan saya mau sharing-sharing sedikit. Jadi beberapa waktu yang lalu gesit ini tiba-tiba nggak ada tenaganya guys. Jadi ketika saya di kecepatan 40 km per jam, tiba-tiba gas dengan posisi gas yang sama dia langsung kecepatannya langsung ngedrop di angka 20.
Dan itu saya tarik gasnya lagi itu nggak ada tenaganya. Dan begitu terus. Akhirnya saya tanya-tanya di grup Kesit. Nah, ada teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama, itu ada solusinya. Jadi karena saya saat ini memakai 2 baterainya itu cukup ditukar saja posisinya yang kiri dan kanan, dan motor diistirahatkan sekitar 1 hari. Besoknya saya coba lagi, itu udah normal guys. Jadi sekarang saya nanjak ke Cangar ini udah nggak ada masalah lagi di masalah tenaga yang tiba-tiba loss. Penyebabnya saya kurang tahu ya kenapa, cuman kayaknya sih gara-garanya ketika pengecasan terjadi listrik itu tidak stabil guys. Jadi tegangannya turun dan mengakibatkan proteksi di baterai. Nah, lalu akhirnya setelah 3 bulan motor ini di tangan, ada temen di grup membuat software untuk mengatur jam di MID guys. Jadi sekarang jamnya sudah benar ya posisinya. Setelah 30 menit berkendara, akhirnya saya mau memasuki desa Sumber Berantas. Di desa ini, pekerjaan utama dari penduduknya adalah petani. Landscape-nya sebelah kiri kanan itu perkebunan. Untuk produk utamanya adalah apel, stroberi, ada juga sayuran. Dan hasil produksinya bahkan bisa dikirim sampai Surabaya. Saya sudah sering lewat sini, tapi rasanya tidak ada bosan-bosannya menikmati keindahan alam desa Sumber Berantas ini guys. Dan ini kiri kanannya, aduh itu keren banget. Jadi kalau di kamera ini kurang begitu jelas ya. Dan kalau teman-teman kesini, ini nggak kalah dengan Sembalun yang ada di Lombok. Daerah ini sudah banyak berubah dari beberapa tahun yang lalu guys. Jadi sekarang kiri kanannya sudah banyak dikasih pembatas. Mungkin karena banyak bangunan-bangunan liar, dan petani itu juga rasanya tidak suka kalau tanamannya rusak gara-gara dibuat selfie. Sekarang suasananya tidak sebagus dulu ketika 10 tahun yang lalu saya lewat sini. Sekarang sudah makin berkembang daerah sini, banyak warung-warung kopi dan ada bakso, Indomie di sebelah kiri jalan. Ini bangunan baru guys, jadi dulu itu nggak ada sama sekali bangunan sebelah kiri jalan itu. Masih asri suasananya. Sekarang sudah banyak bangunan-bangunan. Memang untuk demi kemajuan masyarakat sekitar sih ya tidak ada masalah ya, tapi jangan sampai mencemari lingkungan. Tuh ini jadi ngomong kemana-mana, padahal kita lagi membahas Gesit ya. Nah, sebentar lagi saya sudah sampai di desa Sumber Berantas, dan posisi baterai saat ini ada di angka 35% guys. Jadi kalau misalkan saya teruskan sampai Brakseng, rasanya tidak mungkin saya bisa kembali. Mau cerita-cerita sedikit. Jadi sejak review pertama saya yang 1000 km ke 1700 ini, saya dapat beberapa masalah. Yang pertama, jadi kadang-kadang tenaganya itu pernah ngempos guys. Jadi ketika digas posisi 40 km per jam, tiba-tiba dia ngedrop ke 20 km per jam. Nah, solusinya saya pakai 2 baterai. Info dari teman-teman di grup ini, baterainya ditukar guys, dari kiri ke kanan. Selain itu bisa juga infonya didiamkan selama 1 hari 2 hari, dia kembali normal lagi. Dan ternyata memang akhirnya motornya kembali normal lagi, udah nggak ada tanda-tanda ngempos lagi. Tadi saya udah sampai sini, suhu tertinggi di angka tadi itu 95 derajat guys. Oh ya, alhamdulillah akhirnya jamnya ini bisa diperbaiki ya. Jadi jamnya udah sesuai. Ada teman-teman di grup juga sharing aplikasi buatannya sendiri untuk
memperbaiki jam ini. Jadi aplikasinya itu bukan aplikasi bawaan resmi dari Gesit ya guys. Contohnya aplikasinya seperti ini. Ini kita konekkan. Nah, ini kondisi kesehatan baterai di 100%. Lalu untuk ada pengaturan jam. Nah, cycle-nya baru 21 ya. Jadi setelah perjalanan 1700 kilo, ini cycle baterai 21. Jadi sekedar informasi, untuk Gesit ini garansinya kalau tidak salah cycle baterai sampai 1000. Artinya kalau ini 21 baru 21 untuk 1700 kilo, ini bisa sampai garansi 70.000 kilo lebih guys untuk cycle dari baterai tersebut. Jadi kita buktikan, memang kayaknya baterainya memang bagus sih. Saya kira segitu dulu video singkat perjalanan Gesit dari rumah Malang ke Sumber Berantas. Ini tinggi banget guys, jadi ada dari batu tadi nanjak terus kita. Segitu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.